Ini adalah seekor anak kucing yang berumur 2 bulan. Melihat induk kucing yang hari ini baru datang, dia langsung jatuh cinta. Ingin pergi memanggilnya, tidak tahunya sepasang kekasih datang, ingin memisahkan mereka. Dia mencoba untuk kabur, tetapi tetap saja tidak bisa. Sebelum berpisah juga hanya bisa menatapnya. Tidak lama kemudian, dia kembali lagi ke toko hewan itu. Ternyata sepasang kekasih itu sudah putus. Dia pun meletakkan si kucing di depan kasir dan menangis pergi. Meski sudah kembali, tetapi kucing kecil itu sudah tidak ada. Bahkan dia juga sudah melakukan sterilisasi dengan kaca yang tembus pandang itu. Hari ini datang lagi sepasang kekasih. Mata gadis itu langsung tertuju kepadanya. Tetapi lelakinya tidak suka, lebih menyukai si kucing putih. Tetapi gadis ini sangat berusaha. Si kucing juga melihat pancaran dari mata si gadis, melihat adanya cinta. Meski tidak ingin menerima, tetapi dia juga tidak mempunyai pilihan lain. Kali ini dia mempunyai nama baru, Sarai. Beberapa saat, sang gadis menangis dan berdiri di depan rumah si lelaki. Sang lelaki melempar keluar si Xiao Ai. Dia langsung panik dan menangkapnya. Benar, mereka sudah putus. Melihat majikannya sedih karena patah hati, Xiao Ai diam-diam menemani di sampingnya. Di saat sudah mau telat kerja, dia bisa lompat ke atas ranjang dan membangunkannya. Sang majikan pergi kerja dan dia mengantarkan dengan sebuah tatapan sebagai penyemangat. Akhirnya sang majikan pulang, capek dan langsung berbaring di kasur. Dia pun pergi mematikan lampu. Ya seperti ini, dia diam-diam menjaga majikannya yang patah hati. Pelan-pelan perasaan majikannya mulai membaik. Dia juga senang sambil menggoyangkan ekornya. Tidak lama, sang majikan mulai menyimpan barang-barang. Menyiapkan untuk membuang semua barang yang berhubungan dengan mantannya. 사랑아, 이제 다 끝났어. 전부 다 버렸어. 그 새끼 다 잊었어. Tiba-tiba mereka teringat suatu kenangan. Kenangan buruk yang tersisa di paling akhir. Sang perempuan mengambil HP dan memfotonya. Dan mencari website yang berhubungan dengan kucing. Semua ini dilihat oleh Xiao Ai. Lalu semuanya selesai. Hari ini dia membawa Xiao Ai ke toko hewan. Sang pemilik toko mendengar bahwa dia sudah putus merasakan sesuatu yang tidak enak. 처음부터 제가 원했던 거잖아요. 제가 저지른 거고, 제가 선택한 거고. 당연히 제가 책임져야죠. 괜히 이상한 놈한테 홀려가지고. 다시는 헤어질 일 없게 인식표 좀 채워주세요. Terakhir, sang wanita ke atas atap. Dia sudah menyelesaikan rasa patah hatinya. Semua perpisahan adalah untuk memulai sesuatu yang lebih baik. Berharap setiap hewan peliharaan akan dirawat dengan baik. Si kucing kalau salah, bagaimana cara mereka untuk minta maaf? Tentu saja dengan menunjukkan barang kesukaannya. Tetapi mama tidak suka. Besoknya si kucing menangkap seekor ikan. Sang suami istri saling menatap dan hatinya terluluhkan. Kali ini si kucing mengubah strateginya. Hari ini dia membawa bunga dan meletakkannya di depan pintu. Papa mama akhirnya tersenyum. Tetapi apa mereka akan menerimanya? Cerita ini harus diceritakan dari Xiao Mei. Dia seorang gadis yang kesepian. Orang tuanya sibuk kerja hingga larut malam baru pulang ke rumah. Dari kecil yang sudah kekurangan kasih sayang, melihat temannya memelihara kucing. Dia iri dan juga ingin memelihara. Di pagi hari pun dia menyampaikan bahwa dia ingin pelihara kucing. Tetapi sang mama berpikir memelihara kucing itu sangat repot. Dan mengatakan si kucing kalau di rumah sendirian akan sangat kesepian. Xiao Mei sangat frustasi. Tidak bisa menahan dan mengeluh ke teman-temannya. 아니 어떻게 고양이는 외로워서 안 된다면서 내가 외로운 건 모를 수가 있지? Tidak terpikirkan, setelah Xiao Mei pulang dari kelas dia menemukan seekor kucing. Dan dia sangat menyukainya, melihat seekor kucing yang dia impikan. Xiao Mei pun membawanya pulang tetapi takut orang tuanya tidak setuju. Di bawah keterikatannya, akhirnya memutuskan lakukan dulu baru kasih tahu. Takut akan kucing itu tidak bekerja sama. Dia memulai semua hal yang tidak bisa ditolak kucing. 산책캔도 매일매일 줄 수 있어. Setelah sampai di rumah, dia langsung memperkenalkan dulu rumahnya. Di mana boleh pergi dan di mana yang tidak boleh. Si kucing sangat pintar, dia mengerti semuanya. Keesokan paginya, Xiao Mei terbangun karena suara mamanya.
Si kucing juga tidak terlihat di dalam kamarnya. Apakah ketahuan? Dia buru-buru turun ke bawah. Untung saja, ternyata karena semalam memandikan si kucing dan lupa membersihkan bulunya. Mama juga tidak berpikir banyak. Mengira itu rambut rontok sang papa. Tetapi si kucing itu kemana? Xiao Mei sangat khawatir. Di saat makan, akhirnya si kucing muncul. Xiao Mei pun tersenyum manis. Kedatangan si kucing tidak hanya membuat Xiao Mei menjadi bahagia, tetapi juga membuat Xiao Mei menjadi ada rasa bertanggung jawab. Setiap hari dia akan membersihkan kamarnya dengan baik. Hingga orang tuanya pun merasa Xiao Mei sudah mulai mengerti banyak hal. Tetapi tidak lama kemudian, si kucing melakukan kesalahan. Orang tua pulang dari kerja pun kaget, mengira rumahnya dimasuki pencuri. Papa mengambil tongkat golfnya dan ke atas untuk memeriksa situasi. Dan yang ditemukan hanyalah anak perempuannya dengan pandangan panik. Karena mamanya yang bersikeras, Xiao Mei hanya bisa membiarkan kucing di luar rumah. Tetapi dia tetap tidak menyerah. Dia menari dengan tekun agar mendapat juara pertama. Dengan begini orang tuanya pasti memperbolehkannya untuk memelihara kucing. Di sisi lain, si kucing sudah tahu dia melakukan kesalahan. Bersiap untuk minta maaf ke papa mama. Ini adalah potongan yang tadi di awal cerita. Di hari perlombaan, Xiao Mei menggunakan konsep kucing. Dan juga berhalusinasi seorang pangeran kucing. Tetapi yang didapat malah suara tawa dari para penonton. Selama perjalanan pulang Xiao Mei menangis dengan sangat keras. Papa mamanya yang sibuk pun menenangkannya. Usaha keras Xiao Mei dan sikapnya si kucing akhirnya menggerakkan hati papa mama. Sekeluarga pun mulai dari saat itu menjalani hidup yang bahagia. Seorang kakek ini memelihara seekor kucing yang aneh. Dia melihat terkadang kucing itu bisa berubah menjadi istrinya. Hal ini pun membuatnya sangat senang. Setiap hari mempersiapkan banyak makanan untuk makan bersama istrinya. Bersama-sama melihat foto di waktu muda. Menarikan tarian di saat mereka muda. Bahkan dengan senang pergi berlibur dengan sang istri. Tetapi yang selama ini menemaninya itu adalah seekor kucing ini. Sulit dipercaya bahwa dulu dia sebenarnya sangat membenci kucing. Istrinya ingin memelihara kucing dan dia selalu menolak. Tidak mengizinkan kucing untuk masuk ke rumah. Anak perempuannya bekerja sebagai dokter hewan, dia juga sangat kesal kepadanya. Setiap kali bertemu pasti ada saja yang diberantamkan. Tetapi sekarang, istrinya sudah meninggal, sang kakek ini tinggal sendirian. Anaknya juga sudah pindah keluar. Kucing yang tidak tahu asalnya dari mana, menjadi satu-satunya pendamping si kakek. Hari ini, anaknya datang melihat si kakek tua dan menyadari ada seekor kucing. Tetapi kucing ini sakit. Anaknya dengan cepat membawa dia ke tempatnya untuk memeriksa. Di malam hari, sang kakek pulang dan melihat tidak ada si kucing. Dia panik dan mencari hingga seisi rumah. Sang kakek ketakutan. Dia langsung berlari ke jalan. Tidak berhentinya memanggil nama sang istri. Di sisi lain, anaknya menyadari kalau si kucing itu hamil. Dan menelepon sang kakek. Tetapi sang kakek terus-menerus menyebutkan nama istrinya. Anaknya pun baru menyadari bahwa ada yang tidak benar dengan si kakek, lalu berlari keluar mencarinya. Sang kakek berjalan lalu berhalusinasi. Di saat anaknya sampai, dia sudah berlutut dan menangis. Meminta tolong ke anaknya untuk menolong istrinya. Mulutnya tidak berhenti berbicara. Melihat ayahnya yang seperti ini, anaknya sangat menyesal karena tidak sering menemani ayahnya. Tetapi sang ayah sama sekali tidak mengingat wanita yang di depannya itu siapa. Anaknya baru menyadari bahwa ayahnya sekarang menderita Alzheimer. Tidak, aku sangat bersalah kepadamu, Pak. Di akhir film si kucing melahirkan 2 anak kucing. Si kakek itu juga mulai pulih dari ingatannya. Dan menghilangkan kesalahpahaman dengan anaknya. Satu-satunya hal yang disesali adalah di saat istrinya masih hidup. Tidak memenuhi keinginannya untuk memelihara kucing.